Ya Tuhan, terima kasih buat saat ini Tuhan, dimanapun saat ini kami berada, Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua pemeliharaan-Mu, kekuatan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Tidak ada satupun rencana yang jahat di hadapan-Mu ya Tuhan. Semua Engkau berikan yang terbaik buat kehidupan kami. Pencobaan-pencobaan yang kami hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa ya Tuhan, yang tidak akan melebihi kekuatan kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Memang banyak hal yang masih belum kami mengerti saat ini Tuhan, tapi tidak ada satupun rancangan yang mendatangkan keburukan dalam kehidupan kami. Semua rancangan adalah damai sejahtera dan indah buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih, kami memiliki Tuhan yang sangat baik buat kehidupan kami semua. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, jamah setiap hati anak-anak-Mu dimanapun saat ini berada. Tanda bahwa kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tanda bahwa kami mengasihi Engkau. Ini adalah tanda kami siap mendengarkan firman-Mu. Beracaralah Roh Kudus, jamah setiap hati anak-anak-Mu diberikan roh hikmat dan roh wahyu, supaya kami semua bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, yang siap belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, saat ini, semua sama-sama katakan amin. Baik. Shalom Bapak Ibu semuanya, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali pada saat hari ini. Dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, saya harap Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik. Doa saya bahwa percayalah Tuhan tetap bersama dengan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Oke, topik khotbah pada hari ini atau judul khotbah yang saya akan bawakan hari ini adalah ujian atau cobaan. Ujian atau cobaan. Nah, selama 3 bulan ini kita semua sudah bicara tentang iman. Ya, topik besar kita adalah tentang iman. Memang iman itu satu kata yang mudah dikatakan, tapi sulit untuk dilakukan. Ya, sulit untuk dilakukan. Dan iman yang saya masukkan di sini bukan iman seseorang percaya kepada Tuhan ya, karena kalau itu kan kelihatan bahwa dia percaya lalu mulutnya mengaku dan terima Tuhan Yesus. Iman yang saya masukkan di sini adalah iman pada saat kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu punya iman? Ya, saya yakin mungkin mayoritas ya orang Kristen akan bilang, punya Pak, saya punya iman. Nah, kalau ngomong sih memang mudah ya, gampang gitu kalau ngomong. Tapi apa betul Bapak Ibu punya iman? Dan buat saya pribadi, bagaimana saya tahunya? Bagaimana saya tahunya kalau Bapak Ibu itu benar-benar punya iman? Nah, sebetulnya jawabannya mudah untuk menguji seseorang itu punya iman apa enggak, ya dengan yang namanya ujian. Betul ya, dengan ujian, dengan tes, kita akan tahu apakah orang itu hanya ngomong saja atau betul-betul punya iman. Sama seperti ini, kalau saya seorang guru lalu saya tanya kepada murid-murid saya di kelas, teman-teman ngerti apa yang saya ajarkan? Ngerti gitu kan ya. Nah, lalu guru itu gimana tahunya untuk benar-benar si muridnya itu ngerti apa enggak? Ya dikasih ujian, ya kan? Kalau nilainya bagus ya berarti ngerti, kalau jelek ya berarti belum ngerti. Diberikan yang namanya ujian. Nah, topik hari ini kita akan bahas mengenai yang namanya ujian, suatu alat uji untuk ngecek apakah betul Bapak Ibu punya iman atau tidak, atau hanya sekedar perkataan di mulut saja, ya. Nah, bicara-bicara tentang iman, soal iman itu seringkali orang itu rancu antara iman dan cobaan, ya, antara iman dan cobaan. Coba contoh yang guru tadi. Kalau guru itu kasih ujian kepada murid-muridnya, kasih ulangan kepada murid-muridnya, itu ujian dari si guru atau cobaan dari si guru? Nah, seringkali kita rancu ya. Nah, itu pula yang akan kita bahas. Semoga Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan berkat juga dari khotbah ini. Khotbah ini sifatnya pengajaran. Ya, Bapak Ibu harus fokus, buka catatan, ambil buku, lalu catat-catat. Bapak Ibu harus fokus ngikutin alurnya, karena ini sifatnya pengajaran. Tapi kalau Bapak Ibu nanti bisa memahami, saya yakin firman Tuhan ini akan mengubahkan kehidupan kita semua. Oke? Ayat firman Tuhan yang akan kita baca adalah dari Yakobus 1, 2, dan 3. Lalu nanti kita sambung Yakobus pasal yang sama 1, tapi ayatnya adalah ke-12 sampai yang ke-15. Nah, sebagai pembukaan untuk melihat perbandingan antara ujian dengan cobaan, mari kita buka dulu Yakobus 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saya sudah siapkan buat Bapak Ibu di depan. Saya akan bacakan juga buat Bapak Ibu semuanya. Yakobus pasal yang 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan keteguhan.
Oke, coba Bapak Ibu baca baik-baik ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ini. Mari kita bandingkan ya. Nah, ini ayat yang kedua. Saya baca 2b-nya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan yang namanya ketekunan. Nah, kalau kita baca baik-baik dua ayat ini, berarti sebetulnya ujian itu adalah pencobaan, betul ya? Karena ayat yang ketiga itu kan bilang, sebab kamu tahu bahwa ujian itu apa? Ya ini, berbagai-bagai pencobaan. Nah, kalau saya coba highlight kata kuncinya, berarti di sini pencobaan itu sama dengan cobaan. Ya, pencobaan itu sama dengan ujian. Ujian itu sama dengan pencobaan. Nah, sampai sini kita kesimpulannya seperti itu. Karena kalau kita lihat dua ayat itu, berarti kita bisa ngambil kesimpulan. Berarti cobaan itu sama dengan ujian. Coba kita lihat bahasa Ibraninya sedikit ya. Bapak Ibu, mari kita belajar sedikit tentang bahasa Ibraninya ya. Kalau pencobaan itu namanya pirasmos. Kalau Indonesianya itu coba atau ujian. Sedangkan ujian yang diterjemahkan oleh LAI itu bahasa aslinya dokimoin. Dokimoin itu Indonesianya sebetulnya bisa diterjemahkan tes atau yang namanya ujian. Tes atau yang namanya ujian. Nah, dari dua ayat ini ya, dan terus saja kata pencobaan dan ujian, kita dapat ambil kesimpulan begini. Sebetulnya bahasa aslinya itu, kalau yang ngomong dulu ya, pirasmos dulu, bisa ngomong coba atau uji. Tapi oleh LAI diterjemahkan pencobaan. Kalau yang ini dokimoin itu bisa tes atau ujian. Oleh LAI diterjemahkan oleh menjadi ujian. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, jadi sebetulnya LAI kadang-kadang itu menerjemahkan yang bahasa aslinya ujian menjadi cobaan. Ada juga yang bahasa aslinya cobaan memang diterjemahkan sebagai cobaan. Nah, itu di sini saya sebetulnya waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, jadi sebetulnya sama apa beda sih ujian dan pencobaan itu? Karena bahasa aslinya ada yang bilang sebetulnya kan ini ujian. Tapi kok diterjemahkan dalam bahasa pencobaan, bahasa Indonesianya. Nah, saya coba cek Bapak Ibu ke beberapa ayat yang di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tentu tidak semua karena sangat banyak sekali. Tapi ini beberapa hasil yang saya cek. Nah, Bapak Ibu bersabar ya. Mari kita ikuti pelan-pelan. Ini di Perjanjian Lama dulu. Perjanjian Lama dulu. Ulangan 2, ulangan 8 ayat yang kedua. Ulangan 8 ayat yang kedua. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, di sini yang saya merahin ada kata mencobai. Mencobai. Jadi Tuhan mencobai bangsa Israel selama 40 tahun. Nah, itu kalau saya cek bahasa aslinya, bahasa Ibraninya itu berasal dari kata yang namanya nasa. Nasa seperti ini. Nah, sebetulnya nasa itu kalau terjemahan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya, di Bible yang ada ininya ya, bahasa Ibraninya itu sebetulnya untuk dites. Tapi oleh LAI diterjemahkan mencobai. Nah, ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ini Bapak Ibu, Hakim-Hakim 2, ayat yang ke-22. Oke, 2 ayat yang ke-22. Supaya dengan pelantaran bangsa-bangsa itu, aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Nah, di sini kata mencobai yang saya berikan warna merah itu pun dalam bahasa aslinya adalah nasa, yaitu untuk tes. Untuk tes, bahasa aslinya begitu sebetulnya. Tapi oleh LAI diterjemahkan mencobai. Nah, itu satu hal ya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan dari dua ayat ini, berarti kalau gitu Tuhan yang mencobai. Ya, aku mencobai, berarti Tuhan mencobai, Tuhan ngetes yang namanya bangsa Israel. Oke, kalau dari dua ayat ini kita akan ambil kesimpulan seperti itu ya. Nanti kita akan bahas itu di bagian belakang. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh yang ada di Perjanjian Baru. Matius 19 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya, kepada Yesus untuk mencobai dia. Ada lagi kata mencobai di sini. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, di sini kalau saya lihat bahasa aslinya, bahasa Yunani Perjanjian Baru, itu ternyata diterjemahkan perazo, bahasa aslinya itu perazo. Nah, sebetulnya itu juga tes. Ya, kalau diterjemahkan bahasa Inggrisnya itu tes. Tapi oleh LAI diterjemahkan juga dengan kata mencobai. Itu contoh di Perjanjian Baru. Saya ambil lagi satu lagi contoh di Perjanjian Baru. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, mari kita lihat bahasa aslinya lagi ya. Ini kembali dalam bahasa Yunani karena ini perjanjian baru. Pencobaan-pencobaan itu dalam bahasa aslinya ternyata perasmos. Sebetulnya bisa terjemahkan untuk diuji. Kalau dicobai, bahasa Yunaninya adalah perazo. Ini sebenarnya akar katanya mirip-mirip ya. Juga sebetulnya bisa diterjemahkan untuk dites, Nah, sebetulnya banyak banget Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti berminat ya silakan cari perjanjian baru, perjanjian lama. Banyak sebetulnya kata-kata mencobai, pencobaan, dicobai, diuji segala macam itu sebetulnya bahasa aslinya itu rata-rata disebutkan itu dites, diuji gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa oleh LAI itu diganti atau diterjemahkan, ya saya tidak nyalain LAI juga, diterjemahkan dengan kata mencobai, dicobai, pencobaan gitu loh. Jadi seolah-olah kata ujian dengan kata cobaan itu seolah-olah sama. Ujian dan cobaan itu seolah-olah sama. Padahal dalam kata aslinya baik Ibrani maupun Yunani seringkali itu harusnya tuh maknanya dites, diuji. Tapi LAI menyebutnya cobaan, pencobaan, dicobai, dan segala macam. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita anggap dulu bahwa ujian itu sama dengan cobaan. Kita anggap dulu begitu sementara ini. Ya, nanti kita lihat apakah begitu juga atau tidak. Nanti kita lihat. Oke, nah mari kita teliti lebih lanjut lagi. Tadi saya sudah katakan sebetulnya ayat kita itu hari ini akan diambil Yakobus 1, 2, dan 3 yang sudah saya bacakan. Dan Yakobus 1, 12-15. Nah jawabannya sebetulnya ayat di sini. Di Yakobus 1, 12-15. Oke, sampai di sini Bapak Ibu masih bisa ngikutin semuanya ya. Oke, jangan sampai ngantuk karena sekali lagi ini sifatnya pengajaran. Kita juga perlu khotbah-khotbah yang sifatnya pengajaran seperti ini. Mari kita baca Yakobus 1, 12 sampai ke yang 15. Masih ada di pasal yang sama dengan ayat yang kita tadi baca di awal, di depan. Ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Di sini pun ada kata pencobaan. Nah kalau kembali kita lihat bahasa aslinya itu ternyata, nah ini mirip kayak tadi ya, perasmos juga. Untuk diuji sebetulnya. Bahasa aslinya itu begitu, bisa terjemahkan begitu. Ya. Kita baca lagi ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Nah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kita lihat dulu kata aslinya ya. Ini semua kata dicobai, pencobaan, dicobai, mencobai. Itu kalau saya teliti sebetulnya berasal dari kata yang sama, yaitu ini. Perazo. Ya, ini mungkin pelafalnya semoga benar ya dalam bahasa Yunani. Perazo, yaitu untuk dites. Kembali bahasa aslinya sebetulnya tes. Tapi ya diterjemahkan dalam bahasa dicobai. Nah Bapak Ibu, ayat yang ke-13 ini buat saya pribadi, waktu mempersiapkan khotbah ini menjadi puncak kebingungan kalau buat saya. Kenapa? Karena ternyata dari ayat ini dibilang kalau kita dicobai atau kalau kita diuji itu bukan berasal dari Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang mencobai atau menguji kita. Ya kan? Begitu kan pengertiannya dari ayat ini? Loh, tadi padahal dibilang di beberapa contoh yang saya ambil dari perjanjian lama, yaitu Ulangan 8 ayat yang kedua, Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-22, dikatakan bahwa Tuhan yang mencobai bangsa Israel. Ya kan? Tadi kita baca kan di perjanjian lama 2 contoh saya. Loh, tapi ayat ini bilang bahwa Tuhan tidak mencobai siapapun. Nah, lalu jadinya siapa nih? Siapa yang mencobai atau menguji manusia itu siapa? Tuhan atau bukan? Oke, pertanyaan itu kita simpan dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang menguji itu Tuhan atau bukan? Itu saya simpan dulu. Nanti kita akan jawab pertanyaan itu. Tapi sekarang kita mau jawab dulu pertanyaan yang awal. Ujian itu sama nggak dengan pencobaan? Oke, ujian itu sama nggak dengan pencobaan? Mari kita lanjut dulu ya. Karena jawabannya ada di ayat yang ke-14 dan ada di ayat yang ke-15. Yuk Bapak Ibu, fokus ya. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Stay tune. Ayo, sabar. Step by step ya. Ayat yang ke-14 bilang begini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, di sini ada kata dicobai. Kembali saya coba lihat bahasa aslinya. Ternyata bahasa aslinya pun mirip-mirip. Yaitu perazu juga. Untuk
dites. Nah, ayat yang ke-14 ini, meskipun bahasa aslinya itu sebetulnya lebih ke nuansa dites, tapi oleh LAI tetap diterjemahkan dicobai. Tapi Bapak Ibu perhatikan di sini. Perhatikan. Ayat yang ke-14 ini agak lain. Meskipun sama-sama dicobai, dites, ini agak lain jenis tesnya dari jenis tesnya yang ada di contoh-contoh saya tadi. Maupun jenis pencobaan, kalau mau diterjemahkan dalam bahasa LAI, maupun jenis tes di tempat yang lain, yang ini tuh agak beda sendiri nih. Agak beda sendiri. Di sini itu orang, kita, ditesnya itu oleh keinginan kita sendiri. Keinginan kita sendiri. Kalau kita perhatikan tadi, contoh perjanjian lama, itu Tuhan yang ngetes. Ya, Tuhan yang ngetes. Jadi ada kondisi di luar kita yang datang kepada kita. Nah, kalau ini bentuk tesnya adalah tes yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Tes yang berasal dari diri kita sendiri. Saya sebut, nanti kita akan lihat lebih dalam di bawahnya. Saya sebut yang di ayat yang ke-14 ini, tesnya itu adalah tes secara internal. Tes secara internal. Catat dulu. Bapak Ibu catat dulu, simpan dulu. Oke, ada tes internal dari Yakobus ke-14 tadi. Simpan dulu ya. Mari kita lanjut dulu ke ayat yang ke-15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, keinginan apa? Keinginan yang tadi dicobai oleh keinginan kita sendiri. Dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, dia akan melahirkan maut. Nah, jadi ayat yang ke-15 ini menjelaskan lebih detail ayat yang ke-14 tadi. Jadi jenis tes yang ada di ayat yang tadi, yang ke-14, yang tes internal tadi, itu ternyata jenis tes yang bisa mendatangkan dosa. Yang tujuannya memang bermaksud supaya kita bisa jatuh dalam dosa, yang bisa menyebabkan dosa. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Wah, ini juga buat saya waktu mempersiapkan pencerahan tersendiri. Yakobus yang ke-15, 14-15 ini jenis tes yang sama sekali berbeda. Lain dengan tes yang kebanyakan ada di berbagai ayat yang ada, baik di Perjanjian Baru maupun di Perjanjian Lama. Agak beda itu, agak beda. Ya, kalau yang tadi itu lebih sifatnya ke eksternal, ya di luar diri. Kalau ini tuh lebih sifatnya ke dalam diri kita. Nah, lalu bagaimana dong menafsirkan ayat ini? Karena ini agak berbeda dengan tes-tes yang lain. Nah, Bapak Ibu, salah satu prinsip yang namanya menafsirkan Alkitab, ya, ada beberapa prinsip. Tapi prinsip yang penting yang satu, kita harus menerjemahkan ayat berdasarkan konteksnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu tidak boleh berbenturan atau tidak boleh bertolak belakang dengan ayat-ayat yang sejenis, yang sekategori, yang ada di ayat-ayat yang lain. Jadi tidak boleh berbenturan dengan ayat lain yang ada di Alkitab. Nah, itu prinsip yang namanya penafsiran Alkitab. Oh, jadi kalau gitu, ini berbeda dengan pencobaan tes yang ada di ayat yang lain. Tapi ini juga ada di firman Tuhan. Jadi ini pun tidak boleh diabaikan. Nah, dari sini saya mengambil kesimpulan, Bapak Ibu. Oh, jadi kalau gitu sebetulnya ada dua jenis tes. Ada tes ujian yang sifatnya eksternal, yang datang di luar dari diri kita, ya, yang datang dari luar dari kita, yang kita juga nggak merencanakan itu tapi terjadi, seperti pandemik ini. Ini kan sesuatu yang tidak kita rencanakan, bukan salah-salah kita juga, tapi terjadi. Sama ada tes yang memang kita adanya di dalam diri kita, adanya dalam diri kita. Nah, sabar sebentar, nanti kita akan bahas satu demi satu. Kembali, LAI tidak membedakan ini. Jadi meskipun yang satu bilangnya pencobaan, ya satu lagi diuji gitu ya. Dan sebetulnya di Yakobus ini adalah pencobaannya lebih sifat karena keinginan. Sementara di ayat yang lain pencobaannya bersifat eksternal. Tapi LAI tidak membedakannya. Cuman ngomongnya pencobaan, dicobai, ujian dan segala macamnya. Nah, ya saya tidak menyalahkan LAI. Tapi itu juga menjadi sumber kebingungan buat kita pada saat kita membaca Alkitab. Memang ada beberapa istilah dalam bahasa asli yang sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Memang sulit gitu. Contohnya begini. Kalau kita tahu bahwa kata mengasihi, kalau kita baca bahasa kita di Alkitabnya LAI, ya rata-rata ditulisnya kasih, mengasihi, betul ya? Padahal dalam bahasa aslinya itu kan macam-macam. Kita tahu ada yang namanya agape, ada yang namanya eros, ada yang namanya philia, ada yang namanya storge. Itu semua beda-beda pengertiannya dalam bahasa Yunani ataupun dalam bahasa aslinya. Tapi oleh LAI diterjemahkan mengasihi. Sehingga sebetulnya juga kita jadinya bingung. Ya toh? Nah, kurang lebih situasinya sama seperti ini.
untuk memudahkan. Ini saya membuat istilah nih, untuk memudahkan, karena ini dua hal yang berbeda sebetulnya. Meskipun terjemahkan dengan sama oleh LAI, tapi saya bedakan. Tes eksternal itu saya sebut dengan yang namanya ujian. Tes internal itu yang saya sebut namanya cobaan. Nah, di sini mulai agak perbedaannya. Tes eksternal yang ada di ayat-ayat Alkitab tuh ada juga, itu saya sebut namanya ujian. Tapi ada juga di ayat Alkitab, khususnya di Yakobus tadi, itu namanya tes internal. Jadi Bapak Ibu, saya mau bilang begini, ujian itu berbeda dengan cobaan. Perhatikan baik-baik. Ayo, masih ngikutin nggak nih Bapak Ibu? Sabar ya, nanti kita sampai puncaknya nih. Jadi ujian itu berbeda dengan yang namanya cobaan. Lalu bedanya apa? Gini Bapak Ibu, kalau ujian itu seperti yang saya tadi bilang, datangnya itu kondisinya dari luar diri kita. Sama seperti Tuhan menguji bangsa Israel di padang gurun 40 tahun. Dan ujian itu sifatnya sebetulnya baik. Ujian itu tidak bermaksud membuat kita berdosa. Enggak, ujian itu sebetulnya datang untuk menguji kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sama seperti seorang guru, tujuannya dia memberikan ujian, tentu tidak berharap anaknya gagal toh. Anak muridnya gagal, tidak. Justru guru itu memberikan ujian, tujuannya baik. Supaya si anaknya belajar, supaya dia makin ngerti, dan segala macam. Nah, mirip seperti itu. Itu namanya ujian. Jadi sifatnya eksternal, ujian ya. Dan tujuannya sebetulnya baik untuk mengimprove diri kita. Coba mari kita lihat lagi ayat yang tadi. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Bagus nggak maksudnya? Bagus kan? Dengan maksud merendahkan hatimu, artinya hatinya bangsa Israel, dan mencobai engkau untuk apa? Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ini tes eksternal. Oleh Tuhan disuruh bangsa Israel diputer-puterin 40 tahun di padang gurun dengan maksud ya ini, untuk merendahkan hatinya dan mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Tujuannya baik. Nah, ini yang saya sebut namanya ujian. Jadi meskipun LAI menerjemahkan dalam kata mencobai, tadi saya sudah jelaskan di depan ya. Tapi ini istilah saya, tes eksternal yang saya sebut namanya ujian. Dan ini terjadinya kan di luar kontrolnya bangsa Israel toh. Tuhan yang membuat gitu, asalnya 40 hari bisa sampai ke ke tanah Kanaan, tapi dibuat muter-muter jadinya 40 tahun. Contoh yang lain, kalau Bapak Ibu ingat kisahnya Ayub, ya kan? Tuhan mengizinkan iblis mengtes yang namanya Ayub, ya kan? Sehingga harta bendanya habis, lalu anaknya mati, dia kena sakit penyakit. Itu semua di luar kontrol Ayub. Tiba-tiba aja itu terjadi kan? Tiba-tiba suatu hari anak buahnya datang, Pak, ini terjadi kebakaran begini, Pak, anaknya mati begini. Kok tiba-tiba di luar kontrolnya Ayub? Dan itu seizin Tuhan loh. Nah, itu yang saya sebut namanya ujian, di luar kontrolnya Ayub. Dan apa maksud Tuhan menguji Ayub? Bukannya maksud yang jelek, tapi Tuhan pengen mengetahui kemurnian hatinya Ayub. Dan nanti ujung-ujungnya kalau kita baca nanti di akhir dari kisahnya Ayub, Tuhan memberkati dengan lebih. Ya toh? Jadi tujuannya itu baik. Ya, Tuhan mengizinkan iblis menguji Ayub. Nanti kita bahas tentang hal itu. Jadi bukan untuk supaya Ayubnya jatuh dalam dosa. Itu namanya ujian. Kalau cobaan apa? Nah, kita kembali ke Yakobus 1, 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia terseret dan dipikat olehnya. Lalu yang ke-15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, dicobai di sini yang saya sebut namanya cobaan. Cobaan. Coba perhatikan baik-baik ayat ini. Kalau ayat ini sifatnya itu dari dalam diri kita. Berupa keinginan, yaitu keinginan yang muncul. Dan keinginan itu bisa membuat kita jatuh dalam dosa, melahirkan dosa. Dan ujung-ujungnya akan membuat kita mendatangkan maut buat hidup kita. Jadi tes internal ini itu bisa mengakibatkan kita jatuh dalam dosa. Tujuannya itu lebih banyak menyebabkan kita bisa jatuh dalam dosa. Kalau ujian yang tadi itu beda, tujuannya baik. Nah, jadi poin saya begini, Bapak Ibu, perhatikan. Sebetulnya saya mau ngomong ini dari awal, tapi saya step by step dulu biar Bapak Ibu ada dasar Alkitabiahnya dan bisa menerimanya dengan baik. Jadi sebetulnya pada saat kita mengalami ujian, hal di luar diri kita yang terjadi ya kepada diri kita,
Hati-hati dengan cobaan yang datang dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam mulut kita. Bagaimana kita berespon akan ujian itu? Itu yang penting. Ya, karena ujian yang datang dari luar diri kita, apapun itu, tiba-tiba pandemik seperti ini, gitu ya, corona seperti ini. Apa yang menjadi respon Anda? Apa yang Bapak Ibu katakan? Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Apakah Bapak Ibu, Tuhan jahat ngomong seperti itu? Ataukah, wah ini hidup gak adil, lebih baik gue mati aja. Apakah berespon seperti itu? Hati-hati. Ujian dari Tuhan berupa pandemik ini sebetulnya tujuannya baik. Tapi bagaimana kita berespon? Bagaimana kita ngomong? Itu menjadi cobaan buat diri kita. Bagaimana dengan kondisi itu kita beresponnya bagaimana? Nah itu menjadi cobaan. Dan hati-hati. Begitu respon kita jelek, itulah yang akan mendatangkan dosa. Coba, mari kita bawa kembali ke dalam contohnya Ayub. Ini contohnya Ayub. Tadi Tuhan menguji Ayub. Mengizinkan iblis menguji Ayub. Eksternal, tiba-tiba terjadi. Ya, itu ujian. Tapi bagaimana Ayub merespon ujian itu? Itu menjadi cobaan buat Ayub. Saya ulangi. Bagaimana Ayub merespon ujian yang datang dari Tuhan, yang tujuannya baik. Bagaimana dia merespon itu menjadi cobaan buat Ayub. Karena kalau dia salah berespon, kalau dia gagal akan cobaannya ini, maka dia akan berbuat dosa. Dan dosanya itu akan melahirkan maut. Oke, mari kita lihat ya, bagaimana cobaan yang Ayub hadapi dan bagaimana dia merespon cobaan itu. Ujian yang pertama adalah, kalau Bapak Ibu baca kitab Ayub, ujian yang pertama buat Ayub ketika itu adalah harta bendanya habis, anak-anaknya mati. Oke, itu yang pertama sebetulnya, itu ujiannya. Lalu bagaimana kita lihat ya, bagaimana Ayub menghadapi cobaan dalam dirinya, bagaimana dia merespon akan ujian itu. Kita baca Ayub 1, 21 dan 22. Oke, saya bacakan ya ayat yang ke-21 dulu. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Lihat ayat yang kedua. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi ujian datang dari Tuhan sifatnya eksternal. Anaknya mati, apalagi harta bendanya habis, itu datang bukan dengan maksud jahat karena Tuhan mengizinkan itu ya. Tapi ternyata Ayub merespon itu, cobaan untuk Ayub mau mengutuki Tuhan atau mau tetap bersyukur, itu cobaan tuh buat Ayub. Keinginan yang muncul dari dalam dirinya bagaimana? Dan bersyukur, ternyata Ayub lulus juga dari cobaannya. Dia tidak mengutuki Tuhan, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak berdosa dengan responnya. Ujian yang kedua yang Ayub hadapi adalah ketika dia tiba-tiba sakit. Dan sakitnya parah ya, dia sampai garuk-garuk dengan beling segala macam, berdarah-darah. Itu kan ujian juga. Ya itu kan datangnya juga dari Tuhan toh, dengan mengizinkan si iblis. Lalu bagaimana Ayub menghadapi cobaan? Keinginan dalam dirinya, bagaimana dia merespon hal ini? Bagaimana? Mari kita lihat Ayub 2 ayat yang ke-10. Ayub 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Ayub kepada teman-temannya ya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita, ini kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, wah puji Tuhan ya, Ayub lolos dari cobaan. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, Bapak Ibu, ini pengajaran. Ini sifatnya pengajaran. Tapi saya harap pengajaran ini bisa membukakan pikiran Bapak Ibu sekarang. Oh ternyata yang namanya ujian dan cobaan itu suatu hal yang berbeda. Ujian itu sifatnya eksternal. Di luar kontrol diri kita. Bisa datang. Dan sebetulnya itu tujuannya baik. Untuk melatih kita, apapun tujuannya ya. Bisa melatih kita menjadi pribadi yang lebih baik. Supaya kita bisa lebih kuat, lebih tabah. Itu namanya eksternal, ujian. Tapi bagaimana kita merespon itu? Itu cobaan. Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari pikiran kita, itu cobaan. Dan kalau kita salah merespon, cobaan itu akan berbuah menjadi dosa. Dan dosa itu akhirnya akan berbuah menjadi maut. Saya simpulkan begini. Jadi ujian berbeda dengan cobaan. Ujian berbeda dari cobaan. Ujian itu datangnya dari luar diri kita.
Tujuannya untuk menguji, membuat diri kita menjadi lebih baik. Seperti Tuhan menguji bangsa Israel, seperti Tuhan menguji Ayub ya, seperti orang Farisi gitu ya, menguji Tuhan Yesus dengan segala macam, pengen ngelihat apakah Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan apa enggak, responnya bagaimana. Dan itu juga membuat Tuhan Yesus menjadi lebih baik, bagaimana kesabaran dia menghadapi orang-orang Farisi. Tapi cobaan datangnya dari dalam, respon diri kita. Lalu tujuannya untuk mendorong kita berbuat dosa, karena di situ udah tipis banget sama perbuatan dosa. Bagaimana kita berespon, bagaimana menahan keinginan kita. Nah, itu sebetulnya cobaan. Semoga Bapak Ibu bisa menangkap ini. Penjelasan terakhir yang saya bisa berikan, semoga Bapak Ibu bisa lebih jelas. Saya akan pakai analogi yang sekolah tadi. Meskipun ini agak kurang pas sedikit aja, tapi ini menurut saya analogi yang terbaik yang bisa saya berikan. Coba perhatikan, kalau Bapak Ibu masih agak bingung, perhatikan analogi ini antara ujian dan cobaan. Oke? Kalau di sekolah ya, ini akan analoginya di sekolah. Ujian, lalu ada murid. Oke, ada ujian, ada murid. Siapa yang memberikan ujian? Dalam hal ini kan guru. Ya kan, guru memberikan ujian. Tujuannya apa sih guru memberikan ujian? Apakah jelek tujuannya? Apakah supaya pengen semua muridnya gagal, semua muridnya nggak lulus? Kan tidak kan? Pasti tujuan guru itu bagus. Supaya anaknya belajar, makin paham, makin ngerti. Jadi ujian itu bagus sebetulnya diberikan kepada murid dengan tujuan yang baik. Nah, perhatikan. Tapi bagaimana murid merespon itu menjadi cobaan. Waktu ada ujian, bagaimana murid itu merespon itu yang menjadi cobaan. Misalkan saya muridnya ya, begitu saya tahu akan ada ujian besok, cobaan buat saya. Artinya apa? Gua mau belajar atau tidak belajar, atau gua mau nyontek aja. Itu cobaan. Ujiannya mah baik, tapi menjadi cobaan buat diri saya. Ngerti ya maksudnya Bapak Ibu ya? Nah, kalau saya memilih untuk belajar, ya berarti saya juga menang dari cobaan itu. Saya tidak berbuat dosa. Ya, kalau saya belajar kemungkinan besar juga bisa lulus. Tapi kalau saya responnya tidak belajar, nah lalu akhirnya saya nyontek, itu berarti saya gagal kepada cobaan saya. Jangan nyalahin ujiannya. Ujiannya nggak bersalah. Ujiannya tujuannya baik. Saya berbuat dosa karena saya nyontek, tidak jujur, berbohong. Itu kan melanggar firman Tuhan toh. Ya kan? Dan ada kemungkinan saya kalau tidak belajar ya tidak lulus. Kalau nyontek ya bisa jadi juga lulus. Makanya ini analoginya agak kurang pasnya di sini sedikit ya. Karena kalau dalam hal ini murid bisa membohongi guru. Dia nyontek tapi bisa lulus. Tapi kalau sama Tuhan, Anda tidak bisa membohongi Tuhan. Gitu ya. Tapi kurang lebih analoginya seperti ini. Nah, saya masih punya hutang satu pertanyaan kepada Bapak Ibu semua. Yaitu siapa yang menguji manusia itu tadi siapa? Apakah Tuhan yang mencobai apa enggak? Karena tadi di Perjanjian Lama Tuhan mencobai bangsa Israel. Tapi di Yakobus tadi bilang Tuhan tidak mencobai siapapun. Jadi siapa yang menguji manusia? Tuhan atau siapa? Nah, Ibu, jawabannya adalah bukan Tuhan yang terjun langsung menguji manusia. Saya ulangi ya. Bukan Tuhan yang terjun langsung menguji manusia. Tapi Tuhan bisa mengizinkan atau memakai, ya bisa memakai iblis dan antek-anteknya seperti contoh Ayub, ataupun bisa memakai apapun, Tuhan bisa izinkan. Oh, dasar Alkitabnya apa? Matius 4 ayat yang ketiga. Matius 4 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, kepada Tuhan ini waktu dicobai di padang gurun. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, saya langsung ke ayat yang ketiga saja. Kalau Bapak Ibu perhatikan konteksnya, si pencoba ini ya si iblis itu. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Jadi memang Tuhan tidak pernah menguji secara langsung, dalam arti langsung turun tangan. Enggak. Tapi Tuhan bisa mengizinkan berbagai keadaan datang kepada kita sebagai ujian. Termasuk Tuhan bisa izinkan iblis dan antek-anteknya. Ataupun manusia, ataupun apapun untuk menguji kita. Tapi Bapak Ibu mesti lihat baik-baik, catat baik-baik. Ujian itu sebetulnya tujuannya baik. Ujian itu datang tujuan itu baik. Yang membuat orang itu menjadi berdosa apa enggak itu bukan ujian. Tapi cobaan. Saya ulangi, yang membuat orang itu berdosa apa enggak itu bukan ujian, tapi cobaan. Nah, untuk menjawab apakah Tuhan yang terjun langsung menguji seseorang atau tidak? Saya kembali akan pakai analogi sekolah ini. Perhatikan Bapak Ibu, lihat baik-baik. Yang memberikan ujian itu guru. Ya, saya tidak bilang guru itu setan, bukan ya. Bukan, maksudnya bukan itu. Tapi Tuhan itu seolah-olah seperti kepala sekolah. Kepala sekolah itu mengizinkan guru menguji murid-muridnya. Tapi kepala sekolah tidak turun langsung untuk menguji, memberi soal, enggak kan? Nah, analoginya seperti itu kurang lebih. Kepala sekolah itu ya Tuhan.
Guru itu dipakai oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan untuk memberikan ujian kepada murid-muridnya. Nah, kalau kita sebagai manusia, kita bisa diuji juga oleh Tuhan. Hati-hati, bagaimana respon kita sebagai manusia, itu namanya cobaan. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu bisa menangkap pengajaran ini. Buat saya pribadi ini sangat mencerahkan. Buat saya pribadi ini menjadi berkat buat saya. Ya, kita bisa membedakan antara ujian dan cobaan itu seperti apa. Saya akan tutup dengan ini. Memang ketika kita diuji, itu bukan hal yang mudah buat kita. Ya kan? Banyak hal yang di luar kontrol diri kita yang bisa terjadi sama kita. Dan kadang-kadang nggak enak buat diri kita. Berat buat kita. Tapi itu ujian. Bagaimana kita berespon akan ujian itu yang menjadi hal yang penting. Itu yang akan membuat kita lulus atau tidak dari ujian itu. Dan itu juga yang akan membuat kita berdosa apa enggaknya. Ujian itu diberikan dengan tujuan yang baik. Sama seperti dalam kondisi seperti sekarang ini, ya Bapak Ibu ya, yang kita juga belum tahu ini kapan berakhir. Tapi semoga dalam waktu dekat bisa segera berakhir. Tapi kan ini dua dari diri kita. Dan ini berat buat kita, berat. Saya tahu buat banyak kita, termasuk Bapak Ibu yang ada di rumah, ini juga hal yang berat. Termasuk buat saya, ini juga hal yang berat. Bapak Ibu, ujian ini. Ujian. Perhatikan bagaimana kita berespon. Apa yang keluar dari mulut kita. Apa yang kita pikirkan. Apa tindakan kita. Bisa kita juga menang dari cobaan kita. Saya mau Bapak Ibu pegang satu hal. Ngomong-ngomong soal ujian. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ini ayat penutup dari saya. Renungkan, tangkap firman Tuhan ini. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu ujian. Jadi Tuhan itu memberikan ujian yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Percaya itu. Percaya itu. Ujiannya itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Kenapa? Sebab Allah setia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Meskipun Tuhan bisa pakai apapun, tapi Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kamu dicobai, nah Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi sebetulnya bisa kita tanggung. Dan Dia sebetulnya memberikan jalan keluar. Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Allah yang setia. Bagaimana kita berespon? Hati-hati dengan respon kita itu. Kuatkan hati kita. Tetap teguh dalam Tuhan. Dan biarlah kita menang. Baik dari ujian maupun dari cobaan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami paham Tuhan. Ada perbedaan-perbedaan dari ujian maupun cobaan Tuhan. Namun satu hal yang kami pegang pada firman-Mu pada pagi hari ini. Ujian-ujian yang datang kepada hidup kami bertujuan baik. Bukan untuk membuat kami berdosa. Bukan untuk membuat kami jatuh. Tidak Tuhan. Engkau memberikan itu untuk kami semakin dikuatkan. Untuk membuat kami menjadi pribadi yang lebih kuat. Menjadi pribadi yang bisa improve dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk pribadi yang terus maju dalam kehidupan kami. Tujuannya baik Tuhan. Dan firman-Mu tadi katakan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Bahwa Engkau tidak akan membiarkan ujian-ujian melampaui kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu sangat penting buat kami. Kami bersyukur juga kami punya Tuhan yang setia. Yang tidak akan membiarkan itu melampaui kekuatan kami. Kau akan memberikan jalan keluar kepada kami semua tak kala kami diuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah bagian kami bisa menjaga diri kami juga. Kami juga bisa menjaga respon kami tak kala kami dicobai oleh keinginan kami sendiri. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar kami mau pegang firman-Mu ini. Biar kami terus percaya kepadamu. Kau adalah yang setia dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang memelihara kami. Yang terus membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.